بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Amin. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hari ini kita akan belajar tema 8 dengan subtema yang ketiga, yaitu suasana pada musim hujan, pembelajaran keempat, kelima, dan keenam. Adapun materinya yaitu pertama, aktivitas keselamatan di air. Kedua, membuat kincir angin. Ketiga, mengurutkan kejadian. Yang keempat yaitu mengurutkan gambar sesuai cerita. Cuaca hari ini cerah. Alangkah senangnya jika bermain air, ujar Udin. Di kampung, terkadang Udin dan teman-teman mandi di sungai. Mereka mandi sambil bermain air. Lihat, Udin, Edo, dan Beni berjalan menyusuri pinggir sungai. Mereka berjalan beriringan sambil berpegangan pada pegangan bambu. Ayo kita lakukan kegiatan seperti Udin, Edo, dan Beni ya. Udin dan teman-teman terlihat gembira. Saat berjalan di air, sesekali Udin menyiramkan air ke tubuhnya. Beni juga sesekali membasahi wajahnya dengan air. Mereka asik bermain hingga lupa waktu. Saat kalian bermain air, jagalah keselamatan diri ya. Kemudian, tidak banyak bercanda saat bermain air ya. Aturlah waktu bermain secukupnya. Jangan bermain terlalu lama. Anak-anak, saat cuaca cerah atau mendung, kadang-kadang angin bertiup sepoi-sepoi. Angin yang bertiup sepoi-sepoi sangat menyenangkan. Angin yang bertiup saat mendung biasanya menandakan hujan akan turun. Angin dapat menerbangkan layang-layang dan memutar kincir angin. Apakah kamu pernah bermain layang-layang? Lalu, apakah kamu juga pernah bermain kincir angin? Wah, pastinya di antara kalian ada yang pernah bermain layang-layang ya, dan ada juga yang pernah bermain kincir angin. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita membuat kincir angin ya. Alat dan bahannya yaitu kertas tebal warna-warni, bisa juga menggunakan kertas dari buku gambar atau kertas origami. Kemudian kalian siapkan juga lem kertas, gunting, kawat, dan juga sumpit atau kayu sebagai tiangnya. Nah, cara membuatnya seperti berikut ini ya. Siapkan kertas persegi berukuran 20 x 20 cm. Lalu buatlah bentuk lingkaran berdiameter 3 cm dengan kertas lainnya. Kalian boleh menghiasinya dengan gambar dan motif-motif cantik lainnya. Selanjutnya yang ketiga, lipat kertas sepanjang garis miring atau diagonal, kemudian buka kembali ya. Lalu lipat dan buka kembali pada sisi sebaliknya. Jangan lupa gunting sepanjang garis bekas lipatan, tetapi tidak sampai titik tengah ya. Kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Ikuti garis putus-putusnya ya. Langkah selanjutnya adalah lengkungkan keempat sudut hasil guntingan tadi ke arah tengah.
Lalu lem dan tempelkan kertas lingkaran di tengah-tengah keempat sudut tersebut. Seperti gambar berikut ini ya anak-anak. Kalian pastinya sudah bisa membuatnya. Kemudian kalian lubangi bagian tengah kincir dengan ujung kawat hingga tembus. Nah, anak-anak buatlah ujung kawat melengkung agar kincir angin tidak jatuh. Selanjutnya, kaitkan sisi kawat lainnya pada sebatang sumpit atau bilah bambu. Nah, kincir angin siap berputar saat angin bertiup. Nah, anak-anak, silahkan kalian membuat kincir angin dengan kreasi yang lainnya. Kalian juga bisa menambahkan baling-balingnya agar baling-balingnya menjadi lebih banyak. Nah, kincir angin kalian siap untuk dimainkan. Daun-daun memenuhi halaman. Sampah berserakan tertiup angin akibat hujan deras. Halaman sekolah menjadi kotor. Udin dan teman-teman akan membantu membersihkan halaman sekolah. Mereka membagi tugas untuk kerja bakti, bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Anak-anak, kegiatan membersihkan halaman sekolah belum selesai. Siti membutuhkan waktu lebih lama untuk menyapu daun-daun. Dayu hanya sebentar memunguti sampah botol plastik. Ayo kita hitung lamanya waktu mereka bergotong royong ya. Nah, yang pertama kita akan menghitung waktu dengan cara berhitung. Kamu mengerjakan suatu aktivitas, lalu mintalah salah satu teman atau anggota keluargamu untuk berhitung ya. Sampai hitungan keberapakah kamu selesai mengerjakan aktivitas tersebut. Cara kedua yaitu menghitung waktu dengan cara bertepuk. Kamu bisa mengerjakan suatu aktivitas, lalu mintalah salah satu temanmu atau saudaramu di rumah untuk bertepuk. Sampai berapa tepukan kamu selesai melakukannya. Nah, anak-anak, itulah lama waktu yang kamu butuhkan. Lani dipilih menjadi petugas yang menghitung. Ia akan menghitung mulai dari 1, 2, 3, sampai 10. Hitungan Lani menjadi penanda waktu bagi teman-temannya. Nah, anak-anak, yang pertama, berapa banyak daun berguguran yang dapat Dayu kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10? Nah, ini adalah daun-daun yang berguguran yang berhasil Dayu kumpulkan. Coba kalian hitung ya, ada berapa banyak daunnya. Ayo kita hitung bersama daun-daun yang dikumpulkan oleh Dayu berikut ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, Dayu berhasil mengumpulkan 6 buah daun dalam hitungan 1 sampai 10. Nah, Nana, kita tuliskan ya, jumlah daun yang dikumpulkan Dayu yaitu 6 buah daun. Yang kedua, berapa banyak daun berguguran yang dapat Beni kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10? Berikut ini adalah daun-daun yang dikumpulkan oleh Beni. Ayo kalian hitung ya, ada berapa banyak daunnya. Lalu kalian tuliskan jumlah daun tersebut di tempat yang sudah disediakan ya. Berikutnya yang ketiga, berapa banyak daun berguguran yang dapat Siti kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10? Nah, ini adalah daun-daun yang Siti kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10. Kalian hitung ya, ada berapa jumlahnya, lalu kalian tuliskan di tempat yang sudah tersedia. Setelah hujan reda, matahari muncul kembali. Lani menunjuk ke arah langit. Teman-teman, lihat, ada pelangi. Warnanya indah sekali. Merah, kuning, hijau, dan biru. Ujar Lani kepada teman-temannya. Anak-anak, ada kalanya jika hujan berhenti dan matahari kembali bersinar, maka akan muncul pelangi. Pelangi adalah pembiasan cahaya yang menghasilkan banyak warna yang indah. Langit menjadi indah dengan hadirnya pelangi di atas langit. Nah, sekarang coba kalian urutkan gambar-gambar berikut ini. Lalu beri nomor dalam kotak yang tersedia sehingga menjadi susunan cerita yang urut. Nah, anak-anak, ini adalah gambar-gambar yang harus kalian urutkan ya.
Judul dari urutan gambar-gambar ini adalah Pelangi pada Musim Hujan. Nah, coba kalian perhatikan, manakah urutan yang pertama? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar untuk urutan yang pertama ya. Saat Udin, Lani, dan teman-teman bermain di halaman, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Nah, kemudian ini adalah gambar urutan yang kedua. Karena di luar hujan, maka Udin dan teman-temannya bermain di dalam rumah. Berikut ini adalah urutan gambar yang ketiga. Setelah menunggu beberapa saat, mereka lalu melihat dari jendela karena hujan ternyata mulai reda. Kemudian ini adalah gambar urutan keempat ya. Akhirnya mereka pun kembali bermain di halaman. Selanjutnya ini adalah gambar yang kelima. Tiba-tiba di langit terlihat ada pelangi yang berwarna-warni. Mereka sangat senang sekali. Mereka pun bernyanyi lagu Pelangi-Pelangi secara bersama-sama. Nah, anak-anak, berdasarkan gambar di halaman sebelumnya tadi, kalian buatlah cerita dengan kalimatmu sendiri ya. Kalian bisa menuliskan cerita berdasarkan urutan gambar tadi ya. Bu Guru akan berikan contohnya, misalnya seperti berikut ini. Suatu hari, Udin, Lani, dan teman-teman sedang bermain di halaman. Tiba-tiba hujan turun dengan deras. Udin dan teman-teman kemudian bermain di dalam rumah. Nah, anak-anak, kalian tuliskan cerita selanjutnya ya, berdasarkan urutan gambar tadi. Kalian buatlah cerita dengan kalimatmu sendiri ya. Tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian masing-masing. Pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Adapun tugasnya yaitu membuat kincir angin dari kertas. Cukup sekian dulu ya anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa sholat dan zikir pagi dan petang. Serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.